tapi itu tadi teorinya dan jangan itu otomatis kecuali umpami misalnya sangian itu kalau karena mau anak kinaya itu umpami niatan kamu yang korban itu jangan korban wajib tapi umpami ikhlas ukur ngawatos karena ngawalar pertarusan menurut tadi sama masukkan di korban sunnah dia sudah menaruh dan jangan mati dengan kita di anapan umpami ayah kurang besar menurut mereka positif besar jadi terdapat tadi itu amal besar korban itu umpami niatan jangan ada tapi umpami niatan amal wakosan amal jawab pertarusan supaya tidak bohong itu maka terdapat amal korban wajib. Nah, ya soal di yang awam gitu. Kita itu yang umpami korban wajib itu kurang pada selektif inilah menurut nanti kadang sampai mesti pada umpami dipastikan kan mau apa dia nama tapi kurang kira terkait dimiliki akan dipastikan kan jadi anu kaya anu kaya teh di atasnya sauna jami anu haram yang tidak itu kata dia jami anu kaya tadi terkait ternyata jami anu haram yang tidak analis itu kira-kira mana Pak? Bagaimana Pak Nasir? Intinya kalau nazar itu harus benar-benar soreh bahasanya. Dan untuk peruntukannya tadi untuk kurban yang wajib atau nazar mungkin ini yang perlu jadi catatan bagaimana panitia harus bisa benar-benar mendistribusikan khusus kepada fakir miskin saja. Makanya panitia kurban tentu harus ngaji kurban dulu. Minimal di briefing lah kiai. Terus setelah acan misalnya dipotong atau misalnya dikumpulkan gimana dipilah lah. Jadi ayat wajib, ayat nusa dipisah-pisah lah. Untuk pertanyaan berikutnya, barangkali ada tambahan dari Kang Hajar terkait kurban wajib atau nazar. Jadi ini memperkuat saja daripada dua yang tadi. Manis syarosatan mengolah hadir jadi lazimatu wajibat tersebut bilahnya kulih pertama Ba'dul mutahirin gola la tajibu bidisbatil amal. Jadi tadi kita jelasin insya Allah jamaah awamah ngomong dia bayang mau yang korban terjadi anak awam jamaah dilamun ngomong nazar abdi mensehat dan nazar jadi wajib. Tapi lamun niatmu buat dari omongkan tidak, lamun diomongkan jadi sangat jadi tapi lebih roh di nazar niatan usaha. Kemudian yang bagi ayat benar mahaluhu malam nasidir pantang dan kejelaskan ada syatil lati itu maksudnya kalian naon insya Allah kalian korban begitu guys tidak jadi masalah. Nah kan orang sute kan kita dapat jawab jadi karakter itu jadi wajib kurang ada hal itu. Nah, jadi di desa Umar dengan kita biar lapis juga buat ditinggali ke penjahitan supaya mantap karantina halaman 797 gitu. Dia jelaskan sangat jelas insya Allah hanya awamah terjadi ada tapi tetap perlu dijelaskan ya. Jadi maksudnya itu jadi korban nazar, ayat korban nazar
Wajib kan wajib tasoduk ayat hadiah asal apa dia ya orang wajib kencing seperti lu jangan dahar orang keluarga seperti lu disidetakan seperti dihadiahkan ya asal gitu kan ayat pihak ketiga ya nawan-nawan pihak ketiga hancur rumah tangga ini korban seperti pihak ketiga panitia tariwanan dia. Maka lamun geus dipasrahkeun kudu boga korban hewan aya abdi mah siga kasadaya geus. Mungkin panitia ngajual kulit naon teh teu beunang ngajual mah lu korbanna. Jeung kade lu korban ulah bencit maneh pokoknya. Ayo. Nah. Ada sedekah makanan miskin tadi tukang oleh jelaskan tamlik jadi jika mau miskin dia menangis daging bayar 5 kilo 10 kilo obatnya dijual dan aja makanya mah dia hakik ada harga lalu lebihan dia makanya dagingnya di pasar sakedik dijual haram hukuman udah lebih gede jadi hak pakai itu lain hak milik oh, kudu lagi korban sih kalau ada batu-batu gitu kan. Kemudian kasar mah, kayak gitu kan. Itu kalau ada korban tiba itu lain korban mana? Nah maka ku Allah itu dibedakan sempurna harga yang berlebihan mulai dijual. Itu jadi kapan tuh? Karena hak pakai itu. Maka tadi hati-hati, nah. Gitu. Allah. Sedikit tambahan aja ya untuk nazar itu dalam Fathul Mu'in itu lebih jelas. Nazar itu ada dua, ada nazar tabarrur, ada nazar mujazah. Kalau nazar tabarrur itu nazar yang tidak digantungkan atas sesuatu perkara. Kalau nazar mujazah itu digantungkan dengan suatu perkara. Contoh nazar mujazah itu seperti begini. Ada dua, nazar tizimah dan nazar muayyan. Contohnya misalnya ini kata-katanya. Jika saya sembuh dari sakit, saya nazar kurban kambing. Itu namanya nazar mujazah. Tapi kalau nazar mujazah yang muayyan, contohnya begini. Jika saya sembuh dari sakit, saya nazar kurban menyembelih kambing ini. Jadi kambingnya sudah ada. Baik muayyan ataupun yang fizimah tadi semuanya wajib untuk dinazari dan wajib dilaksanakan nazarnya dan dilaksanakan 4 hari tanggal 10 sampai tasrik selesai. Nah lalu muncul misalnya dalam masalah nazar ini misalnya dia ada cacat, baik cacatnya itu dalam proses menuju hari H ataupun dalam memang ketika nazar saya kalau sembuh saya akan nazar dan kambing ini, padahal menunjuk kambing ini picak misalnya. Nah maka yang picak itu dia wajib dilaksanakan tapi kurbannya tidak sah, tapi tetap harus dilaksanakan. Ini dalam Fathul Mu'in dijelaskan panjang lebar dalam I'anatul Talibin juz 2. Itu barangkali sedikit karena sebenarnya masih banyak untuk pembahasan bab nazar ya. Intinya tadi sebenarnya lebih detail lagi dalam Yaqut Nafis, intinya untuk orang awam makzur ya. Untuk orang awam, untuk masyarakat kita berikan solusi yang mudah saja seperti itu. Nah itu pertanyaan yang pertama. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua sama juga dari jauh dari Pak Kiai Haji Abu Muhammad, ini mohon penjelasan tentang makna hadis tentang ya Abu Sa'id mantrodiya billahi robba dan seterusnya. Hadis menjelaskan tentang jihad fisabilillah. Nah beliau ingin penjelasan siapa saja yang dimaksud dengan jihad fisabilillah atau siapa saja yang masuk kategori mujahidin seperti itu. Barangkali ada tafsir hadisnya seperti apa.
Menjadi mana? Bismillahirrahmanirrahim. Jihadun ala wajib fi'al wa yadul ala musyarakatil fi'al. Jihad sawajana jadi fi'al. Maknanya musyarakatu ala fi'al. Rembukan di dalam pekerjaan bahwa fi'al adalah jihad. Pekerjaan adalah capek, sekuat tenaga. Jadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa jahidu bi amwalikum wa anfusihim. Semua penafsiran di Quran tentang jihad itu ala tafsir tanawu. Tafsir itu ada dua, ayat tafsir tanawu, ayat tafsir tamanu. Kalau tafsir tamanu, tafsir yang kontradiksi, paradoksal, beda paham. Kebanyakan dalam jihad tafsir tanawu, saling melengkapi. Nah, jadi ada yang jihad, ada yang ngaji, itu jihad itu, ada yang turun, masing-masing. Nanti bisa dikatakan kepada marwar munkar, hukumnya fardu kifayah. Orang bukan fardu ain, kifayah. Saya bin Musayyib mengatakan man jalasa fi majlisin ilmi summa yuqulu wala jihada faqad wa fi syarr fa'li. Orang yang mengatakan yang duduk di majelis taklim ngaji fikih, ngaji usul fikih, ngaji apa sekali pesantren itu bukan jihad, fa'li syarr. Kata Ibu saya otaknya kurang. Ada jauh. Lalu dalam ngaji disebut lagi jihad. Jadi besar fa'li syarr. Jadi alhamdulillah beraneka ragam tafsir tanawu saling mendukung masuk kepada jihad. Itu barangkali kesimpulannya. Jadi jangan menyalahkan itu ini, justru kita bunga ayah kurus jadi itu. Dan Kiai Imam Pangesena diajak kurus jadi diajak asup torekat Kiai Imam. Karena Kiai masih bosan guru-guru ini kan gitu kan. Gitu kan pun Kiai itu saya kurus, Kiai ahli surga juga. Aduh ya nanya ahli surga saya. Tapi masing-masing gitu kan didukung nu bahaya masih digorengkeun ente mah kieu bae urang ge jihad mah nah eta nu kudu dibenerkeun mah teh urang. Terus seperti Ahlussunnah wal Jamaah we gitu saling mengklaim aya ieu urang ge sebuah gitu dia orang kembali karena ilmu, karena definisi, karena tafsir. Fahakun ala malam yarum ahkama ilmin ayam dobitul kuliah yaruda ilmu tasur kuri wasyawali. Wajib seorang kiai memahami takrif definisi supaya ke puru-puru cara masalah masuk ke kaidah itu. Namun begitu mah repot karena jadi setiap tahun ayat takrif baik. Jadi dia kembali ke tanah takrif, lalu tinggal di sisi apa, insya Allah jadi beres gitunya. Maka tadi Cik Abdi bin Abwabi usulil kufri di tafsir sawi al-akhdu bi zahiril Quran wal hadis. Upi kukureun teh ngadodor Quran jeung hadis dan make tafsir dan make kaul ulama. Gitu. Insya Allah Pak Abu Muhammad betul, sangat betul itu, masya Allah luar biasa. Jadi saling mendukung, insya Allah masih ada orang dari Dina. Ini kembali karena ya Pak, ke surga tadi kayak surganya. Oh yang rusak huruf yo, kurang orang ke surga kamu huruf. Cici si air bulan cici itu. Kan si nyawa tadi air. Betul ya, mau ya. Jadi nyawa itu aduh pahala Allah kita mati kiai. Oh, kiai air lah, kiai cici, sok jawab air. Siapa santren di air duit mah. Lu kaya ada delapan kasur. Gitu kan jadi dia kudu di dunia di akhirat kudu. Jadi Allah bisa. Ada tambahan?
untuk makna jihad. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ciniruk, mohon lebih detail penjelasan penganut agama dan penganut tafsir agama. Penganut agama Islam dan penganut tafsir agama Islam. Lalu bagaimana cara penyerahan hewan yang baik, yang benar dari mudhohi ke panitia kurban? Tata caranya berarti yang baiknya seperti apa? Yang ketiga, apakah boleh panitia kurban mengambil bagian daripada kurbannya? Kalau misalnya tidak boleh, seperti apa? Kalau boleh, mana yang boleh untuk panitia? Atau mutlak? Itu kan istilah yang penanya, harusnya tanya kepada penanya maksudnya apa antara penganut agama dan penganut tafsir agama. Itu bagusnya tanya dulu kepada yang bertanya maksudnya apa. Yang jelas agama itu pasti benar, din itu pasti benar, dan agama yang benar cuma Islam, titik. Orang menganggap meyakini semua agama sama, itu bisa murtad, bahaya. Agama yang benar cuma satu, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Kemudian penganut tafsir agama, mungkin yang dimaksud itu oleh si penanya jadi penganut pemahaman terhadap agama. Nah, pemahaman terhadap agama atau tafsir terhadap agama itu kan multi, beraneka ragam. Yang bisa benar bisa salah. Kalau agama pasti benar, gak mungkin salah. Kalau pemahaman terhadap agama itu masih kemungkinan, mungkin benar, mungkin salah. Sehingga nanti para ulama membedakan mana hukum yang mujma' alaih sama yang mukhtalaf fiih. Bisa dalam empat mazhab. Pendapat saya benar, tapi mungkin salah. Pendapat Anda menurut saya salah, tapi mungkin juga benar. Itu mungkin ke sana. Maksudnya mungkin yang dimaksud sampainya itu kita kalau mengikuti tafsir agama jangan merasa paling benar sendiri. Karena setiap pendapat selama ada argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan itu bisa kita hargai. Maka seharusnya kita bisa membedakan antara usuluddin dan furu'uddin. Ini silas kita kasih sedikit. Ad-din itu kan agama. Nanti ada usuluddin, ada furu'uddin. Ada usul itu pokok dasar agama. Ada furu'uddin cabang agama. Dalam usuluddin nggak boleh berbeda. Sepakat itu pokok dasar. Kalau berbeda dalam usuluddin itu bukan ikhtilaf, tapi inhiraf, menyimpang, menyeleweng. Tapi dalam masalah furu'uddin, kalau berbeda, selama punya argumentasi yang bisa diterima secara kajian ilmiah, itu ikhtilaf. Kita bisa toleransi dalam bab furu' ikhtilaf, tapi dalam usul tidak boleh berbeda. Nah, pertanyaannya, apa perbedaan antara usuluddin dan furu'uddin? Nanti kita lihat dari segi burud dan dalalahnya. Bagaimana dalil itu datang? Itu namanya burud. Bagaimana terwariknya dalil? Ada tekstual dalil, dalalah. Ada yang qat'i, ada yang dhanni. Kalau qat'i itu jelas pasti. Kalau dhanni itu prasangka, kemungkinan besar. Maka nanti ada yang qat'iyun burud wa qat'iyun dalalah. Secara burud dalilnya ini Quran semuanya mutawatir, qat'i. Atau hadis tapi hadis mutawatir, itu qat'i. Ini ada dalil kok Quran,
atau hadis mutawatir berarti qat'i. Baru dalalahnya, bagaimana tekstualnya, makna yang ditujukan oleh lafaz dalil. Kalau maknanya sharih, gak ada ihtimal, maknanya sharih berarti qat'iyud dalalah. Maka ini usul. Kalau orang ingkar bisa kufur. Misal masalah Isra Mi'raj. Isra'nya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah qat'iyul wurud wa qat'iyud dalalah. Secara urut Quran, nas Quran itu qat'i, mutawatir. Secara tekstual dalalah itu sharih. Isra subhanallah asra bi 'abdihi sampai akhir. Sharih. Orang ingkar murtad, kafir. Kenapa nyusuluddin? Kalau Mi'raj itu bukan usul, Rasulullah Mi'rajnya Nabi dari Palestina ke langit Sidratul Muntaha itu dalilnya dhani, hadis-hadis ahad. Sahih tapi ahad enggak sampai mutawatir. Ingkar enggak sampai kufur. Jadi kalau dibahas agak panjang. Itu pertama, qat'iyul murud wa qat'iyud dalalah ini usul. Yang kedua, qat'iyul murud wa dhanniyud dalalah. Urutnya qat'i Quran mutawatir, hadis mutawatir, tapi secara tekstual dhanni, multi tafsir, enggak sharih. Itu bagian urut. Disinilah kebanyakan fikih bersumber. Yang ketiga, dhanniyul murud qat'iyud dalalah. Secara urut dhani nggak sampai qat'i, tapi dalalahnya sharih qat'i. Ini pun masih khilaf ulama apakah usul atau bukan. Tapi yang kuat ini bukan usul, ini furu'. Jadi kalau orang ingkar nggak sampai murtad. Yang keempat, nah ini paling banyak, dhanniyul murud wa dhanniyud dalalah. Secara urut hadis nggak sampai mutawatir, hadis ahad mencakup sahih, hasan, dhaif dan seterusnya. Secara dalalah itu pun nggak sahih. Nah, fikih itu kebanyakan dari sini akan terjadi perbedaan pendapat. Makanya kita ini kalau ikut agama ya jelas agama nggak mungkin salah. Tapi kalau kita mengikuti pemahaman terhadap agama itu masih bisa benar bisa salah, sehingga kita tidak boleh merasa paling benar. Kita bersatu selama itu bisa diterima dalilnya, kita hargai. Kemudian penyerahan masyarakat kepada panitia kurban itu serah saja bahasanya. Kalau Pak saya nitip, saya serahkan untuk diurus, atau tolong nanti sembelihkan hewan kurban sunnah saya ini, silakan. Atau bahasa termudah, nggak perlu jakobul kayak surat terima jual beli, nggak perlu. Yang penting sudah ada antar roti saling rela. Kalau diurus kurban sunnah saya sudah mudah. Apakah panitia boleh mengambil bagian daging kurban? Kalau memang kurban yang berkurban sekiranya rela, nggak masalah, boleh. Misal biasanya kalau panitia kurban awal nyembelih nanti diambil dagingnya sebagian, masuk diolah masaknya kurban sunnah. Nanti dibuat makan-makan setelah kurban selesai. Itu nggak masalah. Yang panitia kurban rela. Atau yang panitia dapat bagian lebih banyak daripada yang umumnya, nggak masalah. Misal dua kantong, dua bagian, yang penting yang kurban sekiranya yang kurban tahu kok rela, nggak masalah. Cuma jangan sampai sekiranya yang kurban rela, pas yang kurban tahu nggak bakal rela, itu nggak boleh. Kok panitia ngambil paling banyak? Ini kalau yang kurban tahu pasti nggak rela, haram, itu nggak boleh. Ngambil bukan haknya, karena yang menentukan itu adalah yang berkurban. Termasuk penting juga disampaikan, jangan menggunakan uang kas masjid untuk operasional kurban. Itu tidak boleh. Karena uang kas masjid khusus untuk kemaslahatan masjid, sedangkan kurban itu tidak ada hubungannya dengan masjid. Maka solusinya yang berkurban nanti patungan buat biaya operasional, beli plastik, buat beli kopi, jamuan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kalau untuk masalah